Halo, jumpa lagi dalam tutorial coding.id. Kali ini kita akan membahas array ya, PHP array. Nah, array ini adalah variabel yang bisa menyimpan banyak item. Nah, nanti akan saya jelaskan. Kan kita pernah membahas di video sebelumnya adalah tentang variabel ya. Nah, tolong buka lagi tentang variabel. Nah, ini variabel yang banyak menyimpan item. Oke, array ini saya jelaskan atau saya tekankan ini bukan paling penting ya, termasuk di antara yang sangat-sangat penting untuk difahami karena kedepannya dalam pemrograman PHP ini kita akan banyak sekali memakai array ini. Jadi pastikan kalian pahami sekali dengan array ini karena memahami array ini dengan baik berarti kalian sudah saya simpulkan setengah dari menguasai pemrograman PHP ini ya. Jadi array ini juga dipakai di mana-mana ya. Pemrograman apapun array ini sangat penting. Nah, makanya saya coba menjelaskan dengan sangat saya coba detail ya dengan array ini supaya jangan sampai gagal paham dengan array. Oke, ini penjelasannya nih ya. Array itu variabel yang bisa menyimpan banyak item. Sintaksnya gini. Array kurung buka kurung tutup. Nah, sini saya misalkan ya, apa yang dimaksud dengan menyimpan banyak item. Jadi, variabel dalam array itu diibaratkan lemari. Nah, lemari itu kan punya laci-laci. Nah, isi laci-lacinya ada laci 1, 2, 3, dan 4. Tapi laci dalam array ini dimulai dari angka 0, bukan 1 ya urutannya. Jadi kalau ada angkanya sampai 3 berarti sebenarnya 4 laci. Oke. Nah, jadi masing-masing laci ini nanti diisi seperti laci pakaian lah, masing-masing ada isinya ya. Begitu pula dengan variabel dalam array. Jadi masing-masing ada isinya. Oke, seperti itu ya. Jadi saya ulangi, banyak item di sini. Menyimpan banyak item artinya dalam satu variabel itu menyimpan banyak isian. Nah, seperti permisalannya lemari ini. Lemari itu ada beberapa laci. Bebas ya laci ditentukan. Nah, setiap laci ada isinya. Nah, seperti itulah analogi atau permisalannya PHP array. Nah, untuk lebih jelasnya, ya kita mulai dengan sublime text-nya. Oke, kemudian buat file namanya php array.php. Oke, seperti biasa dengan tag php-nya. Nah, jadi sambil mengingatkan kembali ya, variabel kan kalau yang variabel biasa seperti ini ya, misalnya laci. Jadi laci isinya misalnya anggaplah angka ya, angka 2. Nah, seperti itu. Kalau kita echo laci nanti tampil angka 2. Ya, kita coba ya. Coba coding php array.php. Terlihat ya hasilnya angka 2. Variabel. Ini variabel biasa. Bagaimana kalau variabel bertipe array? Nah, misalnya saya pakai ini lemari. Nah, kita deklarasikan misalnya array tipenya. Seperti ini. Ini saya perbesar. Ini seperti yang saya jelaskan di sini ya. Ini tipenya array, jadi harus ada kurung buka kurung tutup. Jadi variabel ini nanti isinya array. Nah, ini bisa kita langsung isi di sini lemari sama dengan array. Nah, sorry, ini sama aja. Isiannya itu yang saya bilang tadi, di sini dijelaskan dia itu berisi banyak item. Nah, jadi lemari pertama misalnya diisi baju, laci kedua diisi khusus celana, kemudian laci ketiga kita isi topi
ya kan? Laci. Oke, sementara 3 dulu deh. Nah, seperti yang saya jelaskan di sini, array ini mulai dari angka 0. Jadi bagaimana cara kita print out atau mencetak ke layar isi dari laci nomor 0. Laci pertama itu 0 ya. Nah, cara memanggilnya atau mengakses isi dari laci itu adalah lemari itu adalah lemari. Nah, pakai ini ya, tanda kurung seperti ini ya. Kalau saya mengistilahkan kurung IP. Jadi kurung buah gini, itu letaknya biasanya di tombolnya dekat kurung kurawal ya. Nah, jadi ada kurung kurawal seperti ini. Nah, ada yang kurung ini. Oke, saya besar. Nah, cari yang kurung ini ya. Oke. Nah, ini diisi dengan indeksnya atau urutannya yang dari 0 tadi. Misalnya ini, nah harusnya yang tampil adalah baju. Coba kita lihat ya. Kita refresh. Baju kan? Karena kita mengakses lemari dengan laci pertama atau 0, indeks 0. Jadi lemari variabelnya dengan indeksnya 0 karena ini array. Oke, kalau kita print langsung begini echo lemari, apa yang terjadi? Error ya. Karena dia masih bentuknya array bukan string. Jadi nggak bisa langsung dicetak di layar. Oke, nah coba misalnya 3. Apa yang terjadi? Undefined offset 3. Kenapa? Karena walaupun jumlahnya 3, harus kalian ingat seperti ketentuan ini, dia mulai dari 0. Berarti maksimal penomoran lacinya itu angka 2 karena 3 jumlahnya. Kita coba ya di sini. 1, 2, 3. Berarti paling akhir ini angka 2, bukan 3. Nah, kalau isinya 4 baru angka akhirnya 3. Jadi selalu angka akhirnya itu kurang 1 dari jumlah lacinya karena dimulai dari 0 bukan dari 1 ya indeksnya. Misalnya di sini 2. 2 harusnya apa? Topi ya. Oke, kita lihat. Topi kan? Nah, seperti itu ya. Jadi array itu seperti itu. Yang pertanyaannya, misalnya kita tambahkan nih. Array itu aksesori untuk indeks ke 4 atau ketiga. Sorry. 0, 1, 2, 3. Kita mengistilahkan indeks ya untuk menyebutkan urutannya. Nah, berarti kita akses di sini 3. 3 ini harusnya dicetak keluarnya aksesori ya. Oke. Bagaimana kalau celana? Ya, 0, 1 berarti. Ya kan? 0, 1 ingat mulai dari 0 ya. Celana. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dibuat fungsi matematiknya atau ya fungsi array dalam fungsi matematik? Bisa. Misalnya kita buat deret angka 1. Tipenya array tapi dia angka ya. 1 misalnya 2, 3. Oke, ini isinya. Kemudian deret angka 2. Isinya 4, 5, 6. Nah, bagaimana kalau saya mau menjumlahkan deret di indeks 0 dengan deret di indeks 0 angka 2? Ya, caranya begini. Misalnya hasil sama dengan angka 1 indeksnya 0 dikali angka 2 indeksnya 1 misalnya. Berarti ini mana? Indeks 0 angka 1 itu 1 ya. Indeks 1 angka 2 ini 6 di sini ya. Jadi harusnya hasilnya ya 0 ya. Ya kan?
hasil. Harusnya 0. Oh, 6, sorry. Mana? Oh, angka 0 itu 1 ya. Oke. Angka 2 itu, angka 2 indeks 1 itu 6. 1 kali 6 ya. 1 kali 6. Oke. Bagaimana dengan ini? Nah, misalnya saya ganti angka 1 indeksnya ke 2. Berarti berapa? Angka 3 ya. Terus angka 2 indeksnya 2 misalnya. Berapa? Angka 2 indeks 2. 0, 1, 2, 6 berarti. Oh, sorry, ini harusnya 5. Biar membedakan. Jadi angka 2 indeksnya 2. Angka 2 indeksnya 2. Urutannya berarti 3 ya. Kalau indeksnya 2. Sorry, urutan 0, 1, 0, 1, 2, 6. Berarti 0 yang angka 1 indeksnya 2, 0, 1, 2, 3 kali 6. Harusnya 18 ya. Ya, 18. Gitu ya. Jadi mulainya dari 0 ya. Nah, kalau angka 1 indeksnya 2 berarti 0, 1, 2. Angkanya 3. Angka 2 indeksnya 2 berarti 0, 1, 2, 6. 3 kali 6, 18. Jadi seperti itu ya untuk array ini. Tapi kalau string ini baju dikali ini ya jelas tidak bisa. Misalnya lemari indeksnya 2. Berarti lemari indeksnya 2. 0, 1, 2. Topi. Angka 1 dikali topi. Berarti angka 1 indeks 2 itu 3. 3 kali topi ya jelas error ya. Karena dia beda tipe ya. Numeric value ya. Nomor dikalikan string atau teks. Jelas tidak bisa ya. Jadi dia harus sama-sama nomor juga ya. Nah, gitu. Jadi bedanya kalau string itu pakai kutip ya. Array-nya. Kalau angka nggak pakai kutip. Tapi pemisahnya tetap koma. Pemisahnya tetap koma. Nah, selanjutnya bagaimana menghitung jumlah item dalam satu array. Misalnya saya pengen tahu lemari ini ada berapa item sih. Nah, caranya itu jumlah, saya bikin variabel sini ya. Jumlah item lemari. Nah, saya bikin variabelnya pakai underscore ya, bisa ya. Tapi spasi nggak boleh, error. Jumlah item lemari. Jadi apa? Count, sintaksnya count lemari. Nah, itu isi dari lemari itu jumlahnya nanti echo jumlah item lemari. Jumlahnya nanti ketahuan berapa ya. Otomatis dihitung sama dia. Ada 4. Nah, jadi ada 4. Jumlahnya bener nggak? 1, 2, 3, 4 ya. 4. Kalau jumlah sih hitung dari 1 normal ya, perhitungan matematik biasa. Tapi kalau indeks mulai dari 0. Nah, jangan tertukar. Indeksnya dari 0. Nah, jadi kalau topi ya lemari 0, 1, 2 gitu ya. Nah, bagaimana kalau saya tambahkan di sini? Sepatu misalnya. Harusnya isi lemari itu jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 ya. Nah, jadi 5 kan. Nah, bagaimana kalau saya kurangi nih? 2 aja. Harusnya dia jadi 2 ya. Lemari itu jumlahnya adalah 2. Jadi gitu ya cara menghitung. Oke. Jadi begitulah pengertian dasar dari array ini. Selamat mencoba dan kalian bisa berimprovisasi.